Selamat pagi, Ibu Bapak, Eyangku, Eyang Putri, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, kita memasuki akhir pekan. Tuhan sudah menuntun kita dari hari lepas hari. Selain itu juga, Tuhan terus tanpa lelah melengkapi kebutuhan hidup Anda dan saya. Firman Tuhan yang kita renungkan, Kisah Para Rasul 24 ayat 26-27. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudaraku, seseorang yang tahu tentang kebenaran, belum tentu ia mempraktikkannya. Orang yang tahu dan menguasai aturan-aturan hukum, tidak otomatis tindakannya sesuai pengetahuannya. Hal demikian bukan cuma terjadi saat sekarang saja. Dulu pun praktek demikian terjadi. Pengalaman yang terjadi atas Rasul Paulus salah satu contoh. Felix sesungguhnya tahu bahwa Rasul Paulus tidak melakukan kesalahan apapun. Sebagai aparat hukum, ia wajib membebaskan pihak yang tidak bersalah. Ternyata hal itu diabaikannya. Lalu, apa yang dilakukan Felix? Felix justru memanfaatkan situasi demikian sebagai peluang mencari keuntungan. Dia mengundang Rasul Paulus bercakap-cakap. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Di balik itu Felix punya motif buruk. Maksud utamanya adalah agar Rasul Paulus memberi uang sogokan untuk pembebasan. Felix hendak memanfaatkan kasus itu untuk mendapatkan imbalan materi. Saudaraku, Felix kecewa, gagal. Dia berhadapan dengan seseorang yang punya integritas. Rasul Paulus seorang berpendirian kuat. Ia sama sekali tidak mau menyumpal aparat hukum dengan uang. Ia tidak tergoda buat melakukan sogokan. Apalagi dia sadar dirinya tidak bersalah sama sekali. Buat apa dia harus menyuap Felix agar membebaskannya? Saudaraku, Felix tahu hal benar, tapi perbuatannya tidak mencerminkan pengetahuannya. Ia tidak menegakkan kebenaran. Ia tahu hukum dan ia adalah penegak hukum, tapi sikapnya berlawanan dengan pengetahuan hukumnya. Dia tidak bertindak sesuai jabatannya. Jika melihat latar belakang keluarga Felix, kita bisa sedikit mengetahui mengapa dia bertindak demikian. Felix memperistri Drusilla, bukan perempuan baik-baik. Nama perempuan yang jadi istrinya ini dikenal perempuan jalang, tukang porot laki-laki, perempuan matre. Dia meninggalkan suami pertamanya
dan berlabuh di pelukan Felix, seorang pejabat yang menjanjikan kelimpahan materi. Jadi, Felix butuh uang banyak untuk membiayai gaya hidupnya dan juga istrinya. Saudaraku, akhirnya jabatan tidak ditempatkan untuk melayani masyarakat. Malah sebaliknya, dimanfaatkan memperkaya diri sendiri. Salah satu modusnya, mencari uang sogokan. Profil Felix adalah seperti itu. Aturan hukum dimaknainya sebatas pengetahuan. Dianggap cukup jika sudah tahu. Felix tidak mau menghayati dan mewujudkan aturan itu secara konkret. Kebenaran sebatas otak, tidak sampai di hati. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar Anda dan saya tidak melanggar aturan. Kita yang tahu aturan, maka hendaknya menghormatinya, bukan melanggarnya. Ini memang sulit, apalagi ini hal uang yang bisa membuat hidup lebih nyaman dan berkelimpahan. Kita sadar, kita butuh uang, butuh materi. Namun kita jangan mau diperbudak materi. Orang yang diperbudak materi lebih patuh pada kuasa materi daripada dorongan hati nurani. Saudaraku, memang baik mengetahui tentang iman, pola hidup yang baik, kepatuhan hukum, dan sebagainya. Tapi jika cuma tahu, itu tidak cukup. Semua itu tidak cukup bila hanya sampai pada taraf pengetahuan. Tidak cukup jika tidak dipraktikkan. Sama, apa artinya kita tahu bahwa orang tua adalah orang yang patut kita kasihi dan hormati. Sementara itu, kata-kata dan perbuatan kita melukai hatinya. Saudaraku, nama Felix berasal dari kata Latin, artinya bahagia. Tapi Felix, sang pejabat ini, hidupnya tidak seperti namanya. Ia tidak bahagia, sebab tidak mempraktekkan kebenaran secara utuh, seperti yang diketahuinya. Semoga Anda dan saya adalah orang yang bahagia, insan yang hidup sesuai kebenaran dan aturan, pikiran dan tindakan berjalan selaras. Apa yang direkam otak, itu yang dihayati hati dan dipraktekkan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami bisa melakukan hal terpuji sesuai kebenaran yang kami ketahui dan hayati. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.